Bab 247. Beruntung dalam kemalangan. Setelah diselesaikan oleh Kenzi, Guru Yuan tampaknya telah benar-benar berubah menjadi siswa sekolah dasar. Dia dengan hormat menganggap Kenzi sebagai master, dan mengikuti pantat Kenzi. Di mana Kenzi berada, dia ada di sana dan tidak mau pergi walau sebentar. Kenzi tahu bahwa orang ini pasti masih memiliki banyak pertanyaan, dan dia ingin meminta nasihatnya. Tetapi Kenzi terlalu malas untuk berbicara dengannya, jadi dia mengabaikannya, tetapi secara pribadi mengawasi pekerjaan itu, mengawasi Sain Zaya dan kedua tukang kebun, dalam konstruksinya di lokasi yang ditentukan. Dalam waktu singkat, saklar air yang mengalir terhubung ke tempat di mana ketiga pipa bertemu. Kenzi melangkah maju dan memutar keran, dan air mengalir keluar. Kenzi mengangguk puas, lalu melihat ke ambang jendela marmer dan berkata, "Sain Zaya, lepaskan layar binatang buas dan pinus bonsai, lalu nyalakan lilin." "Oke, Tuan." Sain Zaya masih sama. Dengan sikap apa yang Tuan Kenzi katakan, saya akan melakukannya. Tanpa banyak bertanya, dia bekerja dengan tukang kebun untuk membawa pinus pergi, dan kemudian pengurus rumah meletakkan meja, menawarkan buah-buahan dan menyalakan lilin. Kenzi mengambil lilin, lalu meletakkannya di atas meja dan berkata, "Kalian juga datang ke sini, lihat ke timur untuk berharap angin dan udara datang dari timur." Oke. Zendi Yuan bergerak paling cepat, sepertinya dia tidak terluka parah sama sekali, jadi dia bergegas ke meja, tidak hanya membungkuk, tetapi juga berlutut di tanah dan dengan sungguh-sungguh membungkuk. Dia ketakutan, dan hanya berharap formasi naga tersembunyi akan segera diaktifkan dan tidak membawa nasib buruk lagi padanya. Berikutnya adalah Stella Hughes, wanita tertua dari keluarga Hughes yang sangat patuh. Seperti Tuan Yuan, dia berlutut di tanah. Pengurus rumah tangga, tukang kebun, dan pengawal lainnya, termasuk Sain Zaya, tidak ingin dinodai nasib buruk oleh kejadian hari ini, jadi mereka melangkah maju satu demi satu dan menghadap ke timur. Jingle, jingle, saat ini ponsel pengurus rumah tangga berdering. Telepon itu dari Pulau Paradise. Setelah mendengarkan panggilan itu, pengurus rumah buru-buru menoleh ke Stella Hughes dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Nona, kabar baik." Sopir menelepon, dia dan Tuan Hughes pergi ke lokasi kecelakaan udara. Mereka melihat Nyonya Hughes, nona muda kedua dan Tuan muda. Mereka bertiga selamat. "Benarkah?" Stella Hughes mendengarnya dengan gembira. Sain Zaya buru-buru melangkah maju dan menyalakan TV besar di dinding. Dia melihat bahwa itu adalah pembawa acara wanita TV Pulau Paradise lagi, yang disiarkan dalam program. Penyiar wanita itu tampak serius dan berkata dengan suara rendah, berita terbaru dari lokasi kecelakaan udara. Seperti yang dinilai oleh ahli kecelakaan udara sebelumnya, kecelakaan burung pada penerbangan 576 adalah yang terbesar di Pulau Paradise dalam 10 tahun terakhir. Pesawat penumpang 576 melakukan pendaratan paksa di wilayah pulau dan pesawat hancur parah. Sedikitnya 232 orang tewas dan 17 orang terluka parah dalam kecelakaan itu. Sejauh ini, tim pencarian dan penyelamatan hanya menemukan 3 orang yang selamat. Ketiga korban itu adalah istri, putri kedua, dan putra bungsu Bayu Hughes, orang terkaya di Pulau Paradise. Tidak menderita luka lain kecuali ketakutan, bisa disebut di kecelakaan udara ini, mereka beruntung. Saat ini, tim pencari dan penyelamat masih intens mencari dan menyelamatkan. Saya hanya berharap penumpang yang belum ditemukan itu bisa selamat, seberuntung 3 keluarga Hughes. Setelah siaran melintas, Sain Zaya dan yang lainnya semua memandang Kenzi, dan keterkejutan di hati mereka melampaui kata-kata. 232 orang tewas dan 17 orang terluka parah. Hanya 3 anggota keluarga Hughes yang tidak terluka. Apa artinya ini? Hanya butuh waktu singkat bagi Kenzi untuk mengubah nasib buruk keluarga Hughes. Sungguh menakjubkan. Jingling, jingling, ponsel Stella Hughes juga berdering saat ini. Stella Hughes tertegun, dan tanpa sadar menjawab telepon, hanya untuk mendengarkan, dia berkata dengan terkejut, "Nona Hughes, kabar baik. Saya baru saja menerima telepon dari polisi. Akuntan yang melarikan diri dengan uang di perusahaan kita ada di stasiun kereta api. Dia ditemukan oleh polisi patroli tepat waktu. Sekarang dia telah ditangkap oleh polisi, 2 koper dan uang tunai 50 juta juga telah disita oleh polisi.
50 juta yang dicuri sudah kembali ke perusahaan. Stella Hughes sangat terkejut, dan buru-buru berkata, oke. Anda membawa seseorang untuk melalui formalitas segera, ingat, jangan pelit, dan bagikan ke polisi bonus, ucapkan terima kasih yang paling tulus. Oke. Pihak lain menjawab dan menutup telepon. Setelah menjawab panggilan, Stella Hughes merasa lega, dengan senyum di wajahnya, dan dia tampak berseri-seri seperti sebelumnya. Perubahan saat ini tidak bisa lebih jelas, dan semua orang tahu bahwa ini pasti kredit Kenzie. Stella Hughes melangkah maju dengan sedikit senyum dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Kenzie, Stella Hughes tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang besar. Mulai sekarang, selama Tuan Kenzie memiliki sesuatu untuk dilakukan, keluarga Hughes akan melewati api dan air untuk melayani. Semoga Tuan Kenzie bersedia tetap berhubungan dengan Stella Hughes. Dalam hati Stella Hughes, tentu saja, dia tahu beratnya orang aneh seperti Kenzie. Jika dia bisa menjalin persahabatan dengan orang seperti Kenzie, itu tidak hanya baik untuknya, tetapi juga untuk seluruh keluarga Hughes-nya. Mengatakan itu, Stella Hughes mengedipkan mata ke kepala pelayan di sampingnya. Kepala pelayan itu mengerti, membawa cek, datang ke Kenzie, dan menawarkannya dengan kedua tangan dengan hormat. Tuan Kenzie, jangan menolaknya, ini sedikit terima kasih dari Stella Hughes. Kata Stella Hughes dengan senyum di matanya yang cerah. Ada banyak nol dalam jumlah dicek dan tidak tahu apakah itu 20 juta atau 200 juta. Tapi Kenzie tidak melihatnya, dan dia dengan sopan menolak. Saya menghargai kebaikan Nona tapi saya perlu uang. Saya datang ke sini kali ini untuk membantu seorang teman seperti Sain Zaya. Sangat norak membicarakan uang untuk masalah kecil. Dengan ini kata, Stella Hughes menatap dengan matanya yang indah dengan secercah cahaya yang tak bisa dijelaskan. Dia sedikit terkejut. Di hadapan uang yang banyak, Tuan Kenzie muda ini, yang tidak jauh lebih tua darinya, tidak tergerak. Benar saja, dia adalah master yang luar biasa dengan temperamen yang berbeda. Stella Hughes menatap Sain Zaya lagi, dan berkata dengan iri. Sain Zaya, jika ayahku tahu bahwa kamu berteman dengan seseorang yang berbakat seperti Tuan Kenzie, dia akan sangat senang untukmu. Sain Zaya tetap hormat dan rendah hati di depan Stella Hughes, tanpa kehilangan penampilan aslinya yang setia. Tapi hatinya penuh dengan kegembiraan. Dia tahu betul bahwa dia hanya orang kecil, tetapi Kenzie membantu nona muda tertua hari ini membuat harga dirinya tinggi. Sangat menyentuh bahwa Tuan Kenzie dapat memiliki hubungan seperti itu. Selain itu, Sain Zaya juga tahu bahwa hanya karena dia adalah teman Kenzie, Nona Hughes, termasuk seluruh keluarga Hughes, dan bahkan seluruh masyarakat Paradiso, pasti akan lebih menghargai Sain Zayanya di masa depan. Kehormatan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan hal terpenting dalam kehidupan Sain Zaya. Dia memandang Kenzie, tidak bisa menyembunyikan emosinya yang dalam. Kenzie berkata dengan senyum tipis, oke, masalah di sini sudah selesai. Kamu tinggal bersama nona muda dari keluarga Hughes, sudah waktunya aku pergi. Melihat bahwa dia akan berbalik dan pergi, Zendi Yuan menjadi cemas, dan dengan cepat mengikuti di belakangnya dan berkata, Tuan Kenzie, Tuan Kenzie. Apa yang harus saya lakukan ketika Anda pergi? Keberuntungan hilang, bagaimana dengan saya? Tuan Kenzie, tolong jelaskan bahwa nasib buruk saya bagaimana menyingkirkannya? Dia tampak cemas, tidak yakin apakah dia akan mengalami kecelakaan, karena serangan balasan yang dibawa kepadanya oleh formasi kunci naga lebih sulit. Nasib buruk bagi Stella Hughes jauh lebih baik. Dia takut jika dia tidak hati-hati, dia akan menghadapi kejadian tak terduga lagi. Kenzie menatapnya, mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu lebih percaya diri, kenapa harus takut? Zendi Yuan merasa malu setelah beberapa saat, dia berkata dengan wajah malu-malu, Tuan Kenzie, saya tidak memiliki kepercayaan di hati saya, dan saya selalu merasa tidak nyaman. Jika tidak, apakah ini akan berhasil? Jangan pergi dulu, aku ingin mengundangmu makan. Tidak ada waktu. Kenzie tidak repot-repot memperhatikannya dan pergi. Hei, Tuan Kenzie, Tuan Kenzie. Zendi Yuan maju beberapa langkah, menahannya dan berkata, Tuan Kenzie, Anda menyelamatkan saya, nasib buruk tidak bisa dihindari. Lakukan yang terbaik, pertahankan aku di sisimu, dan biarkan aku menghabiskan waktu ini dengan cara yang mengikutimu. Juga,
Aku masih memiliki banyak pertanyaan tentang Feng Shui dan fisiognomi. Saya ingin bertanya kepada Tuan. Tolong beritahu saya, jadi. Zendi Yuan menatapnya dengan memohon, seperti anjing pesek yang malang. Kenzi melihat kebajikannya dan terdiam untuk waktu yang lama. Bab 248. Saya ingin belajar seni. Di bawah gelembung lembut dan keras Zendi Yuan, Kenzi diyakinkan, tetapi ditahan secara paksa oleh Master Yuan, dan bersama dengan Stella Hughes dan yang lainnya, dia harus mengundang Kenzi untuk makan malam. Belum lagi, makanan yang diundang Master Yuan cukup tinggi. Dia secara khusus mengundang Kenzi dan yang lainnya ke resto yang terkenal di kota Wakanda, dan mengundang Kenzi untuk datang ke sini untuk makan vegetarian. Makanan di Pualam Resto bukanlah sesuatu yang bisa dimakan semua orang. Keluarga kaya biasa yang ingin makan makanan vegetarian di Pualam Resto akan menghabiskan setidaknya puluhan juta dolar, dan mereka tidak bisa makan sebanyak yang mereka mau. Mereka harus membuat reservasi dan mengantri setidaknya selama seminggu. Meskipun dalam pandangan Kenzi, kemampuan Zendi Yuan sangat rendah, namun pada kenyataannya Zendi Yuan sangat terkenal di kalangan Feng Shui. Di kalangan pertapa, banyak biksu terkenal yang sering berbicara dengannya tentang pertapaan dan menganggapnya sebagai teman-teman, sangat menghormatinya. Ini adalah dengan biksu ketua Pualam Resto. Jadi Guru Yuan datang ke Pualam Resto dan ingin makan vegetarian. Biksu ketua sangat senang, dan dia dengan sengaja mengemasi kamar terbaik dan menyiapkan meja untuk mereka. Ini adalah pertama kalinya bagi Kenzi untuk makan makanan vegetarian. Ketika dia duduk bersila di ruang yang sederhana, mengambil mangkuk nasinya yang kuno, dan mencium aroma makanan yang dimasak oleh kayu bakar, dia tidak bisa menahan perasaan layak di dalam hatinya. Awalnya, dia masih menyesali bahwa dia tidak boleh memberi muka kepada orang ini, Tuan Yuan, dan dia tidak boleh makan dengan orang ini. Tetapi sekarang, dia merasa bahwa Tuan Yuan tidak buruk, setidaknya seperti seorang arti warlock, sebenarnya tidak apa-apa untuk datang ke sini untuk makan cepat. Melihat Kenzi secara bertahap menunjukkan ekspresi puas, Zendi Yuan tertawa seperti orang yang menyanjung. Mengambil kesempatan ini, Tuan Yuan berkata dengan wajah malu, Tuan Kenzi, silakan datang untuk makan malam. Sebenarnya, ada hal lain yang ingin saya diskusikan dengan Tuan. Zendi Yuan biasanya membutuhkan waktu untuk melihat Feng Shui untuk orang kaya dan terkenal, dan juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Topografi Kuno Daerah Selatan, dan biasanya bertanggung jawab untuk beberapa urusan sepele dalam asosiasi. Zendi Yuan punya ide, Tuan Kenzi memiliki skill yang begitu mendalam. Jika dapat bergabung dengan asosiasi penelitian topografi kuno kami akan menjadi lebih kuat dan dapat melakukan lebih banyak lagi. Jadi, saya ingin mengundang Tuan Kenzi bergabung dengan asosiasi kami. Setelah mendengar ini, Stella Hughes, yang hadir di sini, dan juga Sain Zaya, mereka semua tersenyum dengan sadar. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa Tuan Yuan sedang menangkap ikan besar dan ingin merekrut Tuan Kenzi sebagai talentanya ke kam asosiasi. Bergabung. Kenzi menghentikan sumpitnya setelah mendengar ini, menatapnya dan berkata, Tuan Yuan, bukankah Anda ingin merekrut saya ke dalam asosiasi Anda untuk bekerja pada Anda kan? Zendi Yuan buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya salah paham, jangan salah paham. Tuan Kenzi, bagaimana saya bisa membiarkan orang berbakat seperti Anda bekerja untuk saya? Saya hanya ingin asosiasi Feng Shui kami berkembang dan tumbuh, dan jadi lebih besar. Apakah Anda pikir ini akan bagus? Selama Anda bersedia bergabung dengan asosiasi, saya, Zendi Yuan, pasti akan membiarkan Anda menjabat sebagai presiden, dan saya akan menjadi wakil Anda, dan keuntungan Anda berdasarkan presiden yang ada 2 kali lipat. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Zendi Yuan menatapnya dengan penuh harap dengan antisipasi. Faktanya, hitungan Zendi Yuan adalah jika dia bisa memasukkan Kenzi ke dalam asosiasi, tidak hanya akan sangat meningkatkan kekuatan dan popularitas asosiasi, tetapi juga akan sangat bermanfaat baginya secara pribadi. Dia bisa mengikuti pantat Kenzi setiap hari, tenggelam di telinganya, menonton dan melatih, dan belajar lebih banyak pengetahuan topografi dari Kenzi. Inilah yang paling diinginkan Zendi Yuan. Sangat disayangkan bahwa Kenzi acuh tak acuh dan tidak tertarik sama sekali, meskipun pemikiran kecilnya berderak. Kenzi berkata sambil menambahkan sayuran, bahkan jika Anda meminta saya untuk menjadi presiden, saya tidak ingin pergi. Saya dari Wakanda, dan tidak masuk akal untuk pergi ke selatan Anda untuk menjadi presiden.
Lebih baik tinggal di Wakanda jalani hidup kecilku sendiri. Zendi Yuan sedikit cemas setelah mendengar ini. Tuan Kenzi tidak tertarik sama sekali, apa yang harus dia lakukan? Dia berkata dengan hati-hati, Tuan Kenzi, dengan jaringan komunikasi yang berkembang sekarang, sebenarnya, Anda tidak perlu pergi ke selatan secara langsung. Bahkan jika Anda berada di Wakanda, Anda masih dapat menjabat sebagai presiden. Jika ada beberapa urusan di dalam asosiasi, Anda dapat menggunakan metode konferensi video untuk memberikan beberapa panduan yang diperlukan bagi kami anggota asosiasi. Kenzi tidak memikirkannya, dan terus menambahkan hidangan, saya tidak akan mencampuri urusan asosiasi Anda. Fisiognomi topografi kuno, saya tidak pernah menganggapnya sebagai profesi saya. Paling-paling, saya hanya tertarik dan hanya untuk bersenang-senang. Tuan Yuan, jangan bicarakan itu. Setelah mendengar ini, di sampingnya, Stella Hughes menghentikan sumpitnya dan menatap Sain Zaya dengan aneh, mata keduanya bertukar diam. Stella Hughes tidak menyangka bahwa Kenzi hanya menganggap topografi kuno sebagai hobi, namun dia memiliki pencapaian yang begitu tinggi. Ini benar-benar jenius yang langka. Matanya yang indah diam-diam melirik Kenzi lagi, dan minat untuk memahaminya menjadi lebih kuat. Kenzi menolak untuk melayani di asosiasi, yang membuat Guru Yuan tertekan untuk waktu yang lama. Dia akhirnya bertemu dengan talenta hebat, dia benar-benar merindukannya dan Zendi Yuan benar-benar tidak mau kehilangan kesempatan langka seperti itu. Sederhananya, Zendi Yuan berdiri dan berkata, Tuan Kenzi, karena Anda tidak ingin melayani di asosiasi. Kalau begitu Zendi Yuan memiliki hal lain untuk diminta. Saya ingin belajar seni dari Tuan Kenzi, terimalah Zendi Yuan sebagai murid. Setelah berbicara, Zendi Yuan berlutut di tanah dan jatuh di depan Kenzi, menolak untuk bangun. Ketika dia melakukan ini, Kenzi, Stella Hughes dan Sain Zaya semuanya terkejut. Tuan Yuan berusia 40-an, tetapi Kenzi hanya seorang pemuda berusia 20-an. Hubungan master-murid seperti itu akan membuat Zendi Yuan ditertawakan sepanjang hidupnya. Tetapi Zendi Yuan tidak peduli sama sekali, berbaring di tanah, dengan tegas menolak untuk berdiri dan berkata, Tuan, terimalah saya jadi murid. Jika Tuan Kenzi menolak untuk menerima saya sebagai murid, Zendi Yuan akan selalu berlutut di sini dan tidak pernah bangun. Wajah Kenzi berubah menjadi hijau karena malu saat melihatnya seperti ini. Anda sangat tua, Anda harus berlutut di tanah untuk menyembah guru, bukankah ini memalukan? Jika orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang pemuda, tetapi dia memiliki murid tua yang sedikit lebih tua darinya, bukankah mereka akan tertawa terbahak-bahak? Bahkan jika Zendi Yuan tidak takut mempermalukan dirinya sendiri, Kenzi tidak bisa tidak tahu malu. Bangun, kamu jadi muridku, aku tidak bisa menerimanya. Kenzi berkata dengan sedih. Jika Tuan tidak menerimanya, maka saya tidak akan bangun. Zendi Yuan terus berlutut di tanah. Kenzi sedikit marah, jika kamu tidak bangun lagi, jangan salahkan aku karena kasar padamu. Zendi Yuan tidak takut sama sekali. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah bangun. Kecuali kamu mengajariku belajar seni topografi kuno dan menerimaku sebagai muridmu. Kamu, Zendi Yuan. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Kenzi sangat marah, dia pikir orang ini tampak seperti pria yang baik sebelumnya, dan dia memiliki kemampuan sebagai peramal yang elegan. Tetapi sekarang, pria ini segera mengungkapkan bentuk aslinya dan berubah menjadi anjing kudis. Pada saat ini, hanya ledakan yang terdengar. Di luar pintu kamar, biksu ketua yang menyajikan makanan untuk mereka secara langsung, melihat pemandangan di dalam kamar, dan wajahnya penuh kejutan, dan bahkan mangkuk sayur di tangannya jatuh ke tanah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Zendi Yuan, seorang guru Feng Shui terkenal yang dia kagumi, akan benar-benar sujud di depan anak muda, memohon padanya untuk menerima sebagai muridnya.